Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Nur Komariah, kelas C21-2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar bisnis. Introduction. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Kata bisnis dari bahasa Inggris business atau basi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengajarkan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian industri dan bisnis. Industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama, sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan lainnya. Bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha memenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam bisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat oleh karena para bisnismen harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pembisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Mengapa belajar bisnis? Yang pertama, karir di masa depan. Yang kedua, membuka bisnis sendiri atau berwirausaha. Yang ketiga, pengendalian masalah sosial. Yang keempat, bisnis membuka sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Kita akan jadi lebih berwibawa dalam mengemban tugas hidup di dunia. Yang kelima, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, menciptakan kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran dan pilih pekerjaan. Yang keenam, lebih banyak dikenal orang. Yang ketujuh, mendapatkan wawasan yang luas, dan yang kedelapan, bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Ada beberapa tujuan bisnis menurut Peter Drucker tahun 1968 sampai 1983. Yang pertama, wealth maximum atau kekayaan maksimal. Yang kedua, market standing atau penguasa pasar. Yang ketiga, innovation atau inovasi. Yang keempat, physical and financial resources. Yang kelima, profitability. Yang keenam, manager performance and development. Fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama, acquiring raw materials, memperoleh bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw materials into products, mengolah bahan baku. Yang ketiga, distributing
produk to consumers atau mendistribusikan produk ke konsumen. Konsumen bisnis. Apabila dilihat dari sisi konsumen sebagai buyer, maka pembeli produk perusahaan dari segmen business consumers dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, companies that consumen. Yang kedua, government agencies. Yang ketiga, institution. Yang keempat, reseller. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Kenapa bisnis harus beretika? Karena etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Etika bisnis di berbagai fungsi perusahaan mencangkup beberapa bidang. Yang pertama, bidang akuntansi. Yang kedua, bidang keuangan. Yang ketiga, bidang produksi dan pemasaran. Yang keempat, bidang teknologi informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis ada 4. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya, cross-cultural contradiction. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial atau JCR. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep atau pembangunan berkelanjutan. Etika bisnis yang baik. Perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal produk menurut Prescott de Gore. Yang pertama, produk yang baik. Yang kedua, manajemen yang baik. Ketiga, memiliki etika. Aspek pokok dari bisnis. Aspek pokok dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Yang kedua, sudut pandang moral. Yang ketiga, sudut pandang hukum. 3 aspek pokok dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis terdiri dari bisnis adalah kegiatan ekonomis. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Yang kedua, sudut pandang moral terdiri dari kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Yang ketiga, sudut pandang hukum terdiri dari
Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Etika dalam persaingan bisnis. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pembisnis. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Baik, sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.